dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallim ajma'in la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita jumpa kembali di Hasanah Islam kali ini di episode spesial di mana bertepatan dengan event dan majelis yang mulia yang subhanallah insyaallah selalu dirahmati Allah, yakni kita ada di acara Istiqlal Halal Walk 2025 yang ini bertujuan untuk memperkuat literasi halal dan juga memberdayakan ekonomi rakyat serta pula membangun ekosistem halal yang inklusif di negara kita tercinta Republik Indonesia. Dan sebelumnya berkenan kami bacakan dulu ayat suci Al-Quran surah An-Nur ayat 30 hingga 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Al-ayah. Dan ayat ini hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dasar penting bagi kita semua untuk menjaga hubungan khususnya antara lelaki dan perempuan dalam Islam dalam bingkai halal. Dan kita tahu dalam dunia Islam ini halal bukan hanya persoalan makan dan minum saja tentunya ataupun transaksi jual beli saja. Namun ini juga mencakup cara hidup kita semua. Bagaimana kita semua, wabil khusus kaum perempuan ini yang disoroti begitu dalam, begitu khusus, begitu dispesialkan oleh Islam di diri seorang wanita ini. Dan juga untuk menjaga akhlak mulia dalam kesehariannya, dari mulai rumah tangga dan juga di bangsa masyarakat tercinta Indonesia ini. Dan untuk membahas bagaimana tema besar kita kali ini, mari hadirin yang insya Allah selalu dirahmati Allah, juga pecinta Metro TV dan dimanapun Anda berada, kita dengar bersama Mauidhah Hasanah dari Profesor Dr. Nazaruddin Umar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Ini tekanannya banyak sekali ayat-ayat tentang halal di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat mewanti-wanti kita untuk tidak makan yang haram. Untuk apa Allah melarang dan memerintahkan? Semua larangannya juga bukan karena ada kepentingan Allah di situ, enggak. Semuanya untuk kita. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Fa innahu lafisqun. Janganlah kalian mengkonsumsi apa-apa yang diberikan Allah sebagai rezeki untuk kalian tanpa menyebut nama Allah. Nah, kalau kita tidak membaca basmalah, kata Quran, innahu lafisqun, itu fasik, rusak tuh. Dalam hadis, makanan yang kita makan tidak membaca basmalah, ikut setan itu
melalui sari-sari makanan yang kita makan. Sehingga apa yang terjadi? Berapa kali kita makan tanpa basmalah, maka setan-setan itu bikin apartemen di dalam diri kita tuh. Maka itu kalau marah itu banting pintu mobil, kalau perlu pukul istri, pukul anak-anak. Ya, matanya berkaca-kaca itu, marah. Itu setan yang membangun asrama dalam dirinya itu, demonstrasi itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah membaca basmalah pada saat makan. Jadi enggak berkah. Makanannya pun juga karena mungkin enggak pakai basmalah, ya tidak ada doa, tidak ada syukur di situ. Akibatnya makanannya itu nanti membuat bukan lagi menyehatkan badan, tetapi menyakitkan badan. Ya. Dan yang kedua adalah pada saat makan atau mengkonsumsi makanan rohani harus membaca basmalah juga. Karena itu kan juga kita butuhkan mengenyangkan akal, mengenyangkan hati kita. Baca basmalah juga. Nah, kalau kita menuntut ilmu, mencari ilmu, mendapatkan ilmu tanpa baca basmalah, maka ilmu itu pun juga enggak berkah. Ya. Semakin pintar, semakin kurang ngajar. Kenapa? Karena setan ikut masuk bersama sari-sari makanan intelektual yang kita makan. Jadi ajari anak kita, Bapak Ibu, bahwa yang kita harus lakukan itu bukan hanya membaca basmalah pada saat makan makanan lahiriah, tapi juga makan makanan rohani. Ya. Bagi kita orang yang beragama Islam, ada hikmahnya kalau Allah melarang kita makan barang haram. Bukan Allah yang mau mengambil daging itu, enggak sama sekali. Tapi untuk demi kemaslahatan kita. Jadi semua yang diharamkan itu untuk kemaslahatan manusia. Kenapa dilarang kita berzina, Bapak Ibu? Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Kenapa zina itu? Mendekati saja enggak boleh, apalagi melakukannya kan. Terbukti bahwa asrarus syariah, hikmat tasyri'nya, ilahnya, Masya Allah itu sangat kuat. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau orang itu bebas berzina, apa bedanya kita dengan kambing? Gak kenal anak, gak kenal ibu, pada itu kan kalau dalam Islam itu muhrim. Jadi mengapa dilarang berzina? Untuk manusia itu sendiri, kalau kamu hidup tenang, ya jauhi, jangan mendekati, apalagi melakukannya. Contoh lain, kenapa kita dilarang makan bangkai? Apa itu bangkai? Binatang yang disembelih tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Ketentuan syariahnya apa? Pertama, tentu baca basmalah. Yang kedua, memotong dua urat tenggorokannya. Ya. Kalau tidak dilakukan salah satunya itu haram tuh. Bismillahirrahmanirrahim, saya tusuk aja kambing ini. Itu juga nggak boleh. Darahnya tidak keluar. Kemana darahnya pergi? Itu masuk membaur dengan daging. Pembauran daging dengan darah itu justru bisa menjadi sumber penyakit. Nah, kita sangat bersyukur mengapa Rasulullah dan mengapa wahyu Allah itu membimbing Rasulullah dan kita semuanya. Kita itu diminta untuk menyembelih dengan sesuai dengan syariah. Nawaitu an asbaha wajadain. Jadi ibu-ibu, misalnya ikannya masih loncat-loncat, langsung dibakar, nggak boleh.
Ikannya masih loncat-loncat, langsung dimasukkan dalam kuali penggorengan. Gak boleh tuh. Ada hadis Nabi itu. Hanya Allah yang berhak untuk menyiksa makhluk hidupnya dengan api. Jadi persoalan kita bukan hanya persoalan halal, tapi juga adalah kemiskinan. Di Indonesia alhamdulillah kita masih bisa seperti ini. Cuman yang perlu kita tekankan Bapak Ibu, tanda syukur kita kepada Allah ialah jangan makan makanan yang haram. Bagaimana caranya? Bapak Ibu jangan terkecoh. Penjualnya pakai jilbab. Bawa anak-anak keluarga itu makan. Ini aja Pak, jilbab penjualnya. Mbak, halal enggak makanannya? Ya. Katakan sebenarnya ya, halal enggak? Dia gini, Pak jangan bilang ke bos saya Pak, makanan ini enggak halal Bapak. Apanya? Minyaknya. Padahal banyak yang jilbab masuk di situ. Kalau saya tidak nanya, hanya melihat oh banyak orang jilbab masuk pasti halal. Ada Pak Haji masuk di situ. Itu bukan merek halal, adanya jilbab makan di tempat itu. Saya ingin tutup dengan sebuah hadis. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Segala sesuatu makanan yang masuk menjadi daging dalam diri kita itu hanya bisa dibersihkan oleh api neraka. Jadi kalau ada setetes daging dalam diri ibu bapak bersumber dari yang haram, itu hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka dan mustahil setetes daging haram itu bisa menyentuh surga. Selamat jalan menuju surga Bapak Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur jazilan Prof. Nasar atas maudhu hasanahnya yang semoga ini memberikan banyak sekali pencerahan untuk kita semua, pastinya terkait dengan konsep halal bagi kita diri seorang mukminin mukminat, muslimin dan muslimat, agar bisa kita istiqomah untuk selalu mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan untuk membahas lebih dalam juga kita telah hadir di sini para narasumber yang luar biasa juga, untuk kita membahas terkait dengan konsep halal dalam Islam ini di segmen kedua. Nanti kita akan berbicara dengan beliau-beliau semua di sini. Sudah hadir di sini Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI, ada Ibu Nani Hadi Cahyanto. Assalamualaikum Ibu. Dan juga public figure Mbak Angelina Sonda. Assalamualaikum. Ada juga penulis yang karyanya mampu merefleksikan keindahan sekaligus kekuatan perempuan melalui novel Semesta Perempuan, Mbak Neneng Syahidah. Assalamualaikum. Dan juga last but not least ada Bapak Eko Adi Rianto, Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Assalamualaikum. Terima kasih. Dan hadirin, kami akan membahas terkait dengan tema besar kita kali ini usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Masih bersama saya Hamdal Kafir dan juga para narasumber yang luar biasa di sini. Kami akan menuju ke Ibu Nani terlebih dahulu, melihat pentingnya pemahaman halal khususnya bagi perempuan Indonesia ini, dan untuk bisa membentuk keluarga yang bahagia, yang kuat berdasarkan fondasi Islam tentunya, yang akhirnya juga untuk kita rasakan sebagai tumbuh menjadi bangsa yang besar juga. Tafadhol, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, izin saya ingin menjawabkan bahwa peranan perempuan dalam halal ini sangat penting sekali karena perempuan adalah pilar bangsa, tiang negara, dan juga perintis SDM untuk SDM unggul
Indonesia Emas. Tentunya kita sebagai keluarga, mari kita bangun bersama untuk bagaimana untuk menjadi keluarga halal. Dan kita selalu melihat bagaimana anak-anak SDM kita, anak-anak kita adalah SDM masa depan bangsa, generasi penerus bangsa. Mari kita ajarkan dari segalanya, dari tingkah laku dan juga pergaulannya kita pantau kehalalannya. Apalagi berkaitan dengan maraknya sekarang tentang narkoba. Dan lagi yang sangat miris buat saya pribadi sebagai Ketua Umum KOANI, tentu hal ini PR besar buat kami. Mari kita bersama-sama untuk mengingatkan bahwa pekerjaan masih banyak. Jadi mari kita bersama-sama bagaimana untuk mengajarkan anak-anak menjadi anak-anak yang super, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang adaptif, anak yang inovatif tapi yang halal untuk melaksanakan. Semuanya banyak sekali contoh yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita membangun SDM unggul untuk Indonesia Emas nanti. Baik, terima kasih Bu Nani, dan selanjutnya kita ke Mbak Enji. Mbak Enji, dalam kehidupan sosial kadang-kadang ada tuntutan gaya hidup mungkin yang belakangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip halal. Bagaimana Mbak Enji menyikapi hal ini dan bagaimana agar perempuan khususnya muslimah ini bisa tetap percaya diri dan teguh dengan nilai-nilai Islami, dengan konsep halal yang dipegang teguh itu, tapi tetap bisa berinteraksi dengan luas? Sebenarnya yang halal-halal aja enak dan nikmat kok. Walaupun mungkin kalau perempuan itu lebih banyak godaannya untuk gaya hidup yang akhirnya membuat mereka terpaksa untuk mengambil jalan pintas dan mencari pemasukan-pemasukan yang sebenarnya tidak halal. Nah, kalau dibiasakan bahwa yang halal itu enak, memang gak banyak. Ukuran dunia loh. Ukuran dunia. Ukuran dunia. Tapi keberkahan dan nikmatnya itu sesungguhnya lebih banyak daripada yang haram. Nah, makanya kalau misalkan memang yang halal tuh bener ya Bu, pakai capek, betis cenat-cenut, pinggang sakit, kepala tuh kayak banyak banget semut rang-rangnya. Karena apa? Karena buatin sambel dengan penggorengan yang besar 40 cm itu pakai keringat kemana-mana. Memang gak enak. Tapi pas kita menikmati hasilnya, Masya Allah. Bunda punya banyak, Bunda punya segudang tas, segudang sepatu. Tabungan masih banyak. Itu sampai sekarang. Banyak ya. Tapi kalau itu nggak bawa ketenangan di dalam hati, rumah yang besar tuh terasa sempit. Hubungan yang terlihat baik-baik saja hanya pura-pura baik-baik saja. Dengan yang halal insya Allah yuk. Saya pernah mempraktekkan satu masa di mana masak sinji. Ya kan, memang ya yang halal itu agak sulit mendapatkannya di awalnya. Tapi kalau udah biasa gampang. Awalnya terasa susah karena apa? Kita membandingkan dengan mereka yang dapatnya cepat. Ya Allah, saya tuh jualan satu toples itu 40.000 sambal roa. Ya, sehari itu saya bikinnya 100. Ya, laku kadang-kadang 60. Nah, itu dibandingkan dengan penghasilan saya, maaf dulu, ya. Itu nggak ada seujung kukunya. Tapi apa ternyata yang saya dapat dalam 60 toples itu alhamdulillah kok masih bisa nyekolahin anak saya sekolah. Alhamdulillah. Sekarang Allah tambah lagi. Allah kasih saya bisnis baju. Saya punya brand sendiri. Tergopo-gopo memang menjelaskan Kianu, maaf ya Mami kan memang single mother. Mungkin Kianu agak malu kali lihat maminya cuma jualan sambel. Kadang-kadang suka nanya, ke Mami gak jadi anggota DPR lagi sih? Ya. Atau enggak mungkin saya jualan hijab, saya jualan baju gitu loh, keliling ke daerah-daerah ya. Tapi saya bilang ke Kianu, insya Allah dengan yang halal ini cukup kok. Kalau Kianu mau cari banyak di dunia ini gak akan pernah puas. Yang kita cari itu adalah cukup dan membawa ketenangan, kebahagiaan, insya Allah surga dapat amal jariah. Fit dunia wal akhirah. Di dunia memang mungkin gak dianggap sama manusia karena mungkin dianggapnya kalau cuma jualan sambal makanan instan itu mungkin kelasnya gak ada kali.
Nah, tapi insya Allah nanti tercatat loh Kiano di akhirat nanti bahwa apa? Mami punya 2 pertanyaan yang harus Mami jawab ketika Mami meninggal nanti. Dari mana hartamu dan untuk apa engkau gunakan hartamu? Insya Allah itu berkah kok. Enggak banyak memang. Tapi mudah-mudahan Kiano puas. Masya Allah. Dan yakin. Harus yakin. Yang halal itu memang pakai capek. Tapi insya Allah nanti kita bisa duduk-duduk. Dan kita bisa. Bismillah ya. Kita bisa punya teman nanti. Ketika kita meninggal. Nanti enteng ngelewatin Syiratal Mustaqim. Di alam yang paling lama kita. Ya, di alam barzkh kita punya banyak teman dari kebaikan-kebaikan kita dan kita dijauhkan dari hisab kubur. Bismillah, bismillah, pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Yang halal itu udah pasti enak. Akhirnya, awalnya mati-matian memang. Tapi kalau udah terbiasa, apalagi sambil goreng sambelnya. Ya, Ar-Rahman alamal Quran alaqal insan alamahul bayan asyamsu wal qamaru bi husban manajmu wasyiriyah. Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah fabi ayyi ala rabbikum matukadziban. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan ya ini bisa menjadi ajakan secara terbuka. Terima kasih buat Halal Walk yang diinisiatifi oleh Masjid Istiqlal. Ya, untuk bisa membawa vibrasi yang kuat kepada khususnya kaum perempuan untuk percaya. Untuk percaya, enggak usah lihat rumput tetangga. Percaya aja. Yang halal itu insya Allah berkah fit dunia wal akhirah. Amin. Baik, syukran jazilan. Mbak Enggi, dari sosok beliau ini kita banyak belajar bagaimana beliau istiqomah dalam Islam dengan nilai-nilai Islam dan khususnya dalam menjaga syariat dan kehalalannya. Semoga terus istiqomah dan selalu menjadi inspirasi bagi kita semua, Mbak Enggi. Syukran jazilan. Dan kita ke Mbak Neneng sebelumnya. Mbak Neneng, dalam karya-karya Mbak Neneng, bagaimana Mbak bisa menyentuh dalam karya-karya Mbak nilai-nilai halal itu? Saya selaku penulis novel di sini ya sangat mendapat kehormatan ya dari Istiqlal Halal Walk ini ya, karena keterkaitan dengan literasi halal yang di sini adalah sesuatu yang menyehatkan dan dia bisa memberikan indikasi pertumbuhan yang baik. Seperti itu. Mungkin kalau kita sebagai seorang perempuan yang notabene mungkin seorang ibu itu akan sangat menentukan tumbuh kembang lahir batin seorang anak. Jadi kami atau saya selaku penulis merasa sangat konsen sekali dan fokus sekali untuk perempuan-perempuan Indonesia khususnya untuk bisa merumuskan hal-hal yang terbaik dalam artian mungkin dikaitkan dengan halal ini itu bisa bermanfaat untuk generasi bahkan juga untuk bangsa ini. Lahir batin, iya. Jadi keterkaitan halal itu memang untuk lahir batin bisa seseorang. Lebih jauh, Mbak. Dalam artian kalau untuk lahir, misalkan makanan yang dikonsumsi, tidak semua yang halal itu mungkin menyehatkan. Oke, mungkin sekarang lagi trennya anak-anak dengan penderita penyakit diabetes. Itu diakibatkan minuman, mohon maaf, itu yang tidak terkontrol, yang mengandung zat-zat yang berbahaya untuk anak-anak. Dan itu terjadi di masyarakat akar rumput. Dan itu terjadi di lingkungan terdekat kita. Bagaimana seorang perempuan, dalam hal ini seorang ibu, harus benar-benar aware ya terhadap itu semua. Mungkin gitu ya Mas. Semoga itu bisa menjadi jariah pahala dari Mbak Neneng sendiri ya, karena terus menginspirasi lewat tulisan-tulisan. Artinya perempuan itu adalah ujung tombaknya pembangunan. Pembangunan bangsa ini ujung tombaknya di perempuan dan keluarga. Ini kan tema kita perempuan dan keluarga. Keluarga itu yang menjadi satu tadi ujung tombaknya untuk pertumbuhan pembangunan bangsa kita dimulai secara dari skup paling kecil sendiri adalah Al-Ummu Madrasatun Ula ya. Al-Ummu, ibu adalah seorang pendidik atau guru bagi keluarganya dan anak-anaknya. Itu dia. Baik,
Terima kasih Mbak Neneng, kita ke Pak Eko Sama-sama, sendiri ya. terkait dengan ekonomi yang di Indonesia ini sendiri. Bagaimana konsep halal ini memberikan sumbangsih dalam memperkuat perekonomian di tanah air? Sebenarnya bicara ekonomi syariah itu jangan susah-susah. Tadi Bu Neneng sudah menyebutkan gitu. Ekonomi syariah bisa dipahami dari rumah tangga. Karena sesungguhnya kalau teman-teman yang belajar teori ekonomi, ekonomi artinya rumah tangga sebenarnya. Bagaimana rumah tangga membuat keputusan sebenarnya. Nah, keputusan yang seperti apa? Keputusan yang tadi Mbak Enji sampaikan gitu. Keputusan yang memperhatikan nilai-nilai. Karena kita umat muslim, kemudian kita ingin menjaga generasi kita akan menumbuhkan generasi kita. Maka kita berpikir sebagaimana seharusnya seorang muslim memperhatikan yang halal. Dan itu peran ibu, peran wanita di dalamnya sangat krusial. Bayangkan Bapak Ibu pagi ini, saya bayangkan situasi pagi hari Bu, di rumah tangga nih. Bangun tidur, sholat subuh, misalnya habis sholat subuh, kita ingat gitu sama orang tua. Orang tua kita hari ini makan apa ya gitu kira-kira. Itu kan sepertinya bakti seorang anak terhadap orang tua, tapi sebenarnya itu juga ada punya nilai ekonomi gitu. Ketika oh ya orang tua ini kita belikan, kita kirimkan misalnya paket makanan misalnya hari ini, itu kan kita berpikir ekonomi, kita juga menghidupi orang yang menjual paket makanan itu, UMKM kita juga membahagiakan orang tua. Jadi nilainya plus gitu. Tadi yang Mbak Enji sampaikan. Lalu kemudian habis berpikir itu kita ingin olahraga misalnya. Ingin olahraga kita ingin pakai baju seperti apa sih ketika keluar? Apa baju yang tidak syar'i atau yang syar'i itu kan pilihan ya. Pilihan ekonomi gitu. Tapi Mas Alka, pilihan itu menjadi besar ketika kita bicara nasional gitu, bisa bicara negara gitu. Karena penduduk kita mayoritas muslim, peduli sama halal. Insya Allah yang mudah-mudahan, peduli sama halal. Nah Indonesia ini negara dengan penduduk muslim yang terbesar kedua sekarang di dunia. Kita udah terlalu terbiasa merasa makanan kita halal. Padahal tadi Bu Neneng sampaikan, lihat-lihat dulu gitu ya, apa iya gitu ya. Dan kita punya potensi yang luar biasa. Jangan sampai kalah. Kalau kita lihat di global, Mas Alka, Cina misalnya, itu produsen kain atau modest fashion ya, pakaian halal, pakaian muslim gitu ya, paling besar ke Timur Tengah gitu. Kenapa bukan Indonesia gitu? Kemudian Thailand misalnya, Thailand itu produsen makanan halal yang luar biasa besar gitu. Jadi masa iya bukan negara muslim mereka, tapi mereka peduli dengan hal itu gitu. Sementara kita yang negara muslim, kita kurang peduli. Padahal simple, dengan keberpihakan kita tadi di rumah tangga sehari-hari kita berpihak kepada yang halal, insya Allah Indonesia juga jadi besar, ekonomi jadi besar. Sekarang ini kalau ada satu lembaga di dunia yang merating negara-negara Islam gitu ya. Sekarang itu kalau untuk modest fashion kita nomor 1 di dunia, gitu, rankingnya gitu. Tapi kan kita masih merasa belum maksimal juga di kita sendiri, ya belum maksimal. Jadi itu potensi masih luar biasa besar. Potensi itu luar biasa, karena itu kami sangat mendorong ekosistem halal ini terus kita kembangkan. Baik, ya pemirsa. Hasanah Islam itu akan kembali untuk Anda. Usai jeda berikut tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Syukuran jazilan masih bersama kami di Hasanah Islam Special Metro TV. Mbak Enji sendiri, seperti apa bila sosok Mbak Enji ini dengan yang pernah hijrah dulu dan ini sekarang dengan sangat istiqomah dan ketat memegang teguh nilai-nilai halal ini. Ibrah apa yang bisa dibagi dan diinspirasikan kepada semua yang hadir di sini? Masya Allah. Memang kalau kita bicara soal halal itu nggak lepas dari hijrah. Karena kalau kita sudah memutuskan untuk hijrah, pasti kita akan mau yang halal. Nah sekarang ini pertanyaannya, apakah hijrah kita sepenuh hati? Atau hijrah kita ini cuma karena pengen divalidasi? Atau hijrah kita ini karena mungkin kita lagi mau bouncing back dari kita punya backfire, sadness atau sedih kita ini. Nah makanya kalau hijrah yang sebetul-betulnya hijrah pasti akan merindukan yang halal. Karena halal itu akan membuat keistiqomahan kita dalam berhijrah. Jadi ini tuh sebenarnya adalah satu circle yang akan bolak-balik ke situ. Nah kalau misalkan ini dimulai dari cara pandang, makanya kalau saya pengennya sih
Mudah-mudahan bunda-bundaku itu kita yuk mulai dari cara pandang yang halal. Nah, bahasanya itu positive vibes, udah. Nah, halal aja deh pikirannya. Kalau di sini udah halal pikirannya, Masya Allah. Allah kan berjanji, wa ma yuhajir fisabilillah yajid fil ard muraguman kadzira wa sa'a. Allah berjanji kalau engkau hijrah, ini lapang nih semua nih. Nah, di hijrah inilah perlu yang namanya cara pandang dan gaya hidup yang halal. Kalau misalkan udah halal, kita nggak usah cari jauh-jauh rezekinya. Rezekinya yang datang ke kita. Karena rezeki itu suka banget sama cara pandang yang halal. Bismillah. Masya Allah. Terima kasih jazilan setelah berbagai tips. Tapi semuanya itu berangkat dari mindset kita ya. Semoga kita bisa istiqomah seperti beliau ya. Masya Allah. Kita ke Bu Nani. Ibu, dari sudut pandang Ibu sebagai wanita yang bergaul di dunia sosial, organisasi juga. Bagaimana bisa tetap berperan aktif di organisasi, di sosial, tapi tetap menjaga nilai-nilai halal itu tadi? Tentunya modal kita justru halal ini. Kalau kita berpegangan pada halal, nilai-nilai yang halal yang kita jalankan, semua akan terselamatkan dan kita akan banyak memberikan lebih banyak manfaatnya lah untuk menyampaikan kepada semuanya. Karena halal ini adalah bekal kita supaya kita pun juga memberikan pengertian, mengajak semuanya bagaimana ibu-ibu, peran perempuan ini harus betul-betul menjadi sari toladan buat paling tidak anaknya, lingkungannya. Baik, terima kasih Bu Nani. Kita ke Mbak Neneng. Mbak Neneng, apa yang Mbak lihat menjadi tantangan terbesar khususnya bagi kita saat ini untuk tetap bisa berkarya yang terbaik bagi Indonesia tapi tetap menjaga nilai-nilai halal ini? Apa tantangan terbesarnya? Mungkin tantangan yang paling besar itu adalah bagaimana pendidikan atau mengedukasi masyarakat secara keseluruhan. Aku sangat mengapresiasi, saya sangat mengapresiasi apa yang Mbak Enji utarakan dari awal sampai akhir ya, begitu menginspirasi buat kita semua bagaimana hijrah itu menjadi satu juga inspirasi untuk memproduksi pikiran yang halal. Artinya halal itu menjadi lebih berkembang lagi. Justru saya juga terima kasih Mbak Enji punya inspirasi aku untuk menulis. Iya, untuk menulis buku ya. Ya, hijrahnya perempuan menuju pola pikir yang halal. Jadi mungkin tantangannya itu tadi ya Mas ya. Bagaimana bisa menjadi satu model ataupun menjadi satu gaya hidup. Bagaimana yang semua itu adalah berbobot keilmuan, teredukasi secara baik. Itu menjadi tantangan nomor satu. Bagaimana itu bisa menyentuh ranah yang paling bawah dan di akar rumput yang itu memang butuh sekali sentuhan-sentuhan pendidikan. Demikian mungkin ya. Iya, terima kasih Mbak Neneng. Mulai dari beliau juga kita harus dukung bagaimana perjuangan beliau memperjuangkan nilai-nilai halal, mengedukasi masyarakat lewat tulisan-tulisan beliau pastinya ya. Mbak Neneng terima kasih. Dan kita Pak Eko, bagaimana Bank Indonesia ini mensupport langsung para pelaku industri halal ini? Silakan Pak Eko. Iya, pertama sepakat tadi yang disampaikan para narasumber, masalah paling besar kita itu mindset dulu, literasi kita dulu. Pemahaman kita soal halal, tadi kan kita coba menyampaikan bahwa halal itu simpel-simpel aja sebenarnya. Supaya masyarakat lebih paham gitu bahwa halal itu sederhana sebenarnya. Kenapa? Karena tingkat literasi halal kita tuh masih terbatas. Nah, setelah literasi halal ini diperbaiki, maka kita perlu kanal untuk menyalurkan produktivitasnya, yaitu pengembangan usaha. Karena kan Islam mengajarkan hari ini harus lebih baik, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kemudian jangan menganiaya sama Anda, tapi berjual belilah, berniagalah gitu kan. Jadi Islam mengajarkan berniaga. Nah, sesudah mindsetnya halal tadi, pola pikirnya halal, maka berikutnya gimana caranya membangun kekuatan ekonomi kita, yaitu lewat UMKM dulu kan pastinya. Maka BI melakukan berbagai strategi pengembangan UMKM. Nah, salah satu yang menjadi prioritas yang kalau kami melihat dalam 5 tahun ke depan itu perlu kita berdayakan potensi yang masih tidur sebenarnya. Jadi Bapak Ibu di rumah
dan juga pemirsa di sini, ketika sudah usaha, pakailah bank, pakailah lembaga keuangan syariah. Jadi jangan tadi kan kita ketika menghalalkan diri kita gitu kan jangan nanggung-nanggung. Jadi ini harus kolaborasi intinya, Mas Alka, semua pihak harus terlibat supaya kita bisa mewujudkan ekosistem halal yang besar dan Indonesia terkemuka di dunia. Baik, terima kasih Bu Nani. Dan kita kembali memberi waktu kepada audiens. Kali ini siapa yang mau bertanya? Baik, silakan Bapak. Tolong dibantu mic-nya. Pertanyaannya adalah banyak wanita atau pria di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia khususnya yang berbasis agama Islam berpendapat bahwa wanita terlalu dibebani aturan dalam menjaga aurat sementara lelaki lebih santai atau tidak terlalu ketat seperti wanita. Bagaimana pendapat Bapak Ibu yang terhormat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan Dimas ya, masih di pesantren kelas 2 ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan Dimas ini usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh Baik, syukran jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dan kita akan menjawab pertanyaan dari Dimas tadi terkait dengan seperti dalam Islam para wanita ini sangat banyak batasan-batasannya. Tapi untuk cowok banyak leluasa semacam itu Bang. Silakan tafadhali. Masya Allah. Sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada paksaan. Nabi Muhammad SAW dalam mengajak itu tuh nggak pernah maksa. Bahkan dalam surat Muhammad ayat 7 apa 17 saya agak lupa. Waladzina tadau sadahum budau wa atahum taqwahum. Apabila engkau mau mengikuti petunjukku. Jadi itu pertanyaannya kalau mau gitu. Maka oke, hukumnya wajib perempuan pakai hijab. Tapi kalau saya lebih indah lagi kalau semuanya itu berasal dari hati. Bukan pakai hijab karena pengen dibilang saya nih muslimah, soleha, saya beriman, mukmin. Nah, tapi lebih kepada bagaimana kita menyadari dalam balutan syar'i, dalam balutan yang tertutup. Ternyata ada loh keindahan perempuan yang tidak bisa ditangkap oleh mata yang biasa-biasa saja. Jadi bukan pembatasan, tetapi pilihan. Masya Allah. Kalau laki-laki bukan gak banyak batasan, tapi banyak tanggung jawabnya. Termasuk apa? Memuliakan perempuan. Dan itu tanggung jawab dan hukumnya wajib yang sangat luar biasa berat. Karena tidak hanya untuk memuliakan perempuan, tapi memuliakan ibumu. Dan ibu itu adalah sosok yang sangat dimuliakan di dalam Al-Quran. Jadi tanggung jawabnya besar banget di laki-laki. Jadi imam iya, ya, jadi contoh iya. Harus memuliakan perempuan iya, Masya Allah. Makanya kata talak itu juga ada di laki-laki. Yang nanti dihisap kalau istrinya nggak benar, laki-laki juga. Ya Allah, Masya Allah. Perempuan kita berbahagia ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bukan berarti kita ini harus pilih-pilih. Masalah surga itu masalah pertanggungan jawaban sendiri-sendiri. Bismillah. Silakan Bu Nani. Mas, kenapa perempuan banyak batasannya? Karena perempuan identik dengan keindahan. Jadi itulah yang menjadikan batasan-batasan. Kenapa perempuan banyak batasan? Karena perempuan dari tulang rusuk, laki-laki katanya karena bengkong. Maka itu banyak batasan supaya nggak bengkong. Bengkong ya, bengkong tahu ya? Belok. Iya bengkong ya, tahu bengkok. Bengkok. Oh bengkok. Maklum orang Jawa jadi bengkong. Iya Jawa bengkong, bengkok. Jadi itulah maka kita banyak batasan dan batasan itu justru membawa kita menjadi halal. Untuk dijadikan halal ya kita harus bagaimana menutup diri, tapi tetap kita bisa interaksi dengan siapapun.
Batasan itu untuk melindungi justru Untuk memuliakan, ya, gitu ya, para memuliakan. wanita Iya, ya. betul. Baik, silakan Mbak Nene. Pertanyaannya lumayan horor ya. Karena memisahkan antara laki dan perempuan. Padahal sebenarnya keduanya pun punya sama-sama tanggung jawab ataupun juga sama-sama punya unsur bagaimana menjaga dalam artian ini aurat. Laki-laki ada batasannya di mana, itu diatur di dalam fikih kan ada bagaimana perempuan. Hanya saja kalau kita tarik ke dalam tren sekarang ini ya Mas ya, yang mungkin terkait dengan halal itu, dilepas dari persoalan laki-laki dan perempuan tadi dengan batasan-batasan pakaian yang ada di dalam Islam sendiri, itu lebih pada kembali berpulang kepada pemikiran. Bagaimana pola pikir seorang laki-laki melihat, loh bisa saja perempuan seksi depan Mas Oka lewat, tapi Mas Oka nggak terpancing sedikit pun nafsunya atau lain sebagainya. Nah itu tadi berarti semua keterkaitan antara, semuanya itu keterkaitan dengan kehalalan itu ya. Jadi kita kan topiknya halal ya Mas ya. Bagaimana pakaian itu pun bisa nanti ditentukan. Jadi itu ya Mas ya, jadi kembali kepada pola pikir, tidak membedakan ataupun tidak memberikan batasan-batasan yang begitu ekstrim antara laki-laki dan perempuan. Semua kita kembalikan dan kita kaitkan kepada produk halal, yaitu tadi bagaimana pemikiran-pemikiran ini terus bisa menjadi pendidikan, mengedukasi semua seperti yang tadi tantangan-tantangan itu terus jadi dikembangkan terus berkembang gitu ya. Terima kasih Mbak Neneng. Pak Eko akan menambahkan mungkin apakah ini konsep halal ini justru memberatkan wanita itu, apakah ini menjadi poin sendiri bagi lelaki agar lebih luasa dalam konsep beragama dalam hidup ini semacam itu, sekaligus closing statement-nya Pak Eko. Makasih. Konsep halal ini berlaku universal ya buat semua, siapa saja bisa melakukan. Tadi jawaban para narasumber sudah sangat baik gitu ya. Saya hanya mengingat aja nanti masih kelas 2 aliyah ya, tapi wanita kalau misalnya nanti sudah bersuami istri gitu kan, suami pakaian bagi istri dan sebaliknya gitu kan, sehingga ada saling melindungi gitu. Dan halal ini ya terapkan dua-duanya jadi bolak-balik. Nah sebagai penutup, saya tadi melihat Kubah ya, kemudian saya pikir oh iya, sekarang kita berada di Istiqlal. Istiqlal itu kan artinya kemerdekaan ya Pak, kemerdekaan. Dan kebetulan kita baru 7 hari yang lalu merayakan kemerdekaan kita. Kalau kita ingat di teks pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan, para pendiri negara itu mengapresiasi bahwa kemerdekaan kita tuh atas berkat rahmat Allah. Tuhan Yang Maha Kuasa gitu, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat. Jadi yang pertama value dulu, baru kita bergerak gitu. Nah, bahwa kalau kita ingin keberkahan, ya ikutlah apa yang nilai-nilai yang sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu halal tadi. Jadi ketika memilih dalam membuat pilihan sehari-hari, dalam kegiatan apapun gitu, sesimpel apapun gitu ya, maka berpihaklah kepada mana yang diberi rahmat, yaitu yang halal. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan ekonomi syariah dan sistem halal kita ini akan makin maju dan Indonesia menjadi negara yang terkemuka di dunia. Amin ya rabbal alamin. Mbak Enggi silakan closing statement-nya. Jadi kita mulai dulu dari berpikir yang halal. Dan itu gampang banget, apalagi khususnya para wanita yang suka baca Al-Quran. Kalau misalkan udah banyak baca Al-Quran, vibes-nya jadi Qurani, pikirannya jadi halal, insya Allah penghasilannya halal, insya Allah rezekinya datang terus. Gampang kok, gak susah. Hidup yang halal itu justru banyak kebaikannya. Dan janji Allah, hal jazaul isani ilal isan. Tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Halal berbuat baik, pasti balasannya yang baik-baik juga. Bismillah. Masya Allah, amin. Semoga kita istiqomah seperti beliau-beliau semisi semua. Dan ingat, kita harus belajar bahwa halal itu bukanlah hanya aturan atau batasan, namun justru sebuah nilai konsep yang melindungi kita, memuliakan kita untuk tetap berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita tambah ridho dan berkah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Metro TV. Dipersembahkan oleh